Dane ikut cemas, tapi ayahnya dengan cepat menenangkannya. Tidak ada yang perlu ditakuti, ujarnya tenang. Archan Sogres tahu betul apa yang sedang terjadi. Meski dia berharap hari ini bisa damai, rupanya putri sulungnya tidak mendengarkan perintahnya. Dane terbelalak saat melihat kilatan petir menyambar-nyambar di langit-langit aula pesta. Dan dalam hitungan detik, sebuah portal dimensi terbuka tepat di atas para tamu yang ketakutan. Kebingungan mereka memuncak ketika sesosok tubuh kecil melesat keluar dari portal itu, menertawakan hukum fisika dan mendarat dengan mulus di lantai. Itu adalah kakak perempuan Dane, Arabella. Dan menurut logikanya, dia sama sekali tidak terlambat. Para tamu masih menganga, tak percaya melihat seorang gadis muda memiliki kekuatan sihir sedahsyat itu. Kemampuan teleportasi tingkat tinggi yang membutuhkan minimal 5 rantai mana untuk diaktifkan. Namun bagi Dane, kekuatan kakaknya itu tidak mengesankan sama sekali, justru dia kesal karena efeknya terlalu berisik dan pamer. Belum sempat napas tamu undangan teratur, langit tiba-tiba menggelap. Seekor monster raksasa membelah awan, seekor wyvern dengan penunggangnya. Sepertinya Nona Claire memang hobi membuat tamu jantungan. Wajah gadis itu tampak masam, alasannya konyol sekali, hanya karena dia telat satu langkah dari kakaknya. Dengan langkah angkuh, dia mendarat dan membelah kerumunan tamu. Para bangsawan mulai berbisik kagum, menyebutnya summoner jenius yang mengendalikan wyvern di usia 16 tahun. Akhirnya, dua putri kebanggaan keluarga ini pulang ke kandang. Setelah aksi pamer kekuatan yang dramatis itu, mereka berdiri manis di depan orang tua dan saudara mereka. Semua demi mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik kesayangan mereka, Dane. Tanpa basa-basi, kedua kakaknya langsung menyodorkan kado masing-masing. Dane tersenyum dan berterima kasih pada Arabella dan Claire yang rela pulang jauh-jauh. Padahal jadwal studi mereka padat merayap, tapi semangat mereka meledak-ledak demi melihat sang adik membuka kado. Duka Arkan di sebelahnya nyaris menangis melihat pilih kasih yang brutal ini. Bayangkan saja, sang ayah cuma dapat selembar surat saat ulang tahun. Dane membuka kotak dari Arabella, isinya sebuah cincin yang telah dimodifikasi menjadi tas dimensi. Kakaknya sendiri yang merancangnya. Sihir ruang yang tertanam di dalamnya adalah level tertinggi. Profesor Arabella yang legendaris ikut turun tangan. Semua orang tahu betapa mustahilnya menanamkan sihir ruang ke dalam benda sekecil cincin. Arabella memakaikan cincin itu ke jari adiknya dengan penuh kasih sayang. Dia pasti menghabiskan waktu berbulan-bulan demi mahakarya ini. Cincin itu, bahkan dikunci dengan kode genetik Dane. Tak ada orang lain yang bisa mencurinya. Ibu Lily terbelalak melihat gelombang mana halus yang memancar. Itu tandanya cincin ini dibuat dari batu sihir kualitas S-rang. Arabella menjelaskan, Dane hanya perlu mengalirkan sedikit saja tenaga dalamnya. Dan ruang penyimpanan pribadi pun akan terbuka. Ini jauh lebih praktis daripada tas dimensi pasaran. Bagi Dane yang punya ingatan masa lalu, ini adalah harta karun tak ternilai. Di kehidupan sebelumnya, alat canggih ini hanya milik para sultan atau jenderal perang. Hanya komandan elit dan penyihir agung yang punya akses ke teknologi sekeren ini. Hebatnya lagi, cincin ini adalah tipe growth yang akan berevolusi bersama tuannya. Dane mencoba mengalirkan mananya, dan WUSSS. Portal hijau terbuka instan di depan mata Duke Arkan. Sang Duke sampai melongo melihat putranya melakukan itu tanpa keringat sedikit pun. Claire, Duke Termian, dan Layla juga ternganga melihat demonstrasi sihir yang brilian itu. Dane membuka ruang dimensi lebih cepat daripada Arabella di masa jayanya. Bocah ini bukan cuma berbakat, dia jenius murni. Jika dia bisa melatih inti mana dan lingkaran sihir sekaligus, dia akan menjadi legenda yang belum pernah ada dalam sejarah. Giliran Claire yang maju, dia menyerahkan kotak kayu misterius sambil tersenyum bangga, dan membukanya perlahan. Di atas kain sutra lembut, terbaring sebuah telur dengan corak aneh. Dane yang bingung langsung memegangnya, tapi Claire memekik panik. Hati-hati, bodoh, jangan diguncang. Itu bukan telur dadar biasa. Seluruh keluarga penasaran, tapi Claire hanya berbisik di telinga Dane. Dengan suara penuh rahasia, dia berkata, itu adalah familiar. Dia mendapatkannya secara tidak sengaja saat memanggil iblis tingkat tinggi. Claire sendiri tidak tahu monster apa yang ada di dalamnya, tapi familiar adalah aset paling berharga di dunia ini. Dane mencoba membayangkan makhluk apa yang akan lahir. Berbeda dengan Summon yang sementara, familiar adalah mitra sehidup semati yang bisa menetap di dunia manusia selamanya. Claire menyuruh Dane merahasiakan ini sampai telurnya menetas. Dane mengangguk patuh. Arabella di pojokan mulai cemberut karena merasa dikacangin oleh dua saudaranya. Syarat merawatnya simpel tapi mutlak, Dane harus mengalirkan mana pagi dan sore agar makhluk itu mengenali tuannya. Ibu Lily tersenyum lebar, senang melihat putranya dihujani hadiah level dewa seperti ini. Bukti nyata ikatan cinta anak-anaknya. Sesi kado selesai, Duke Arkan berdeham keras, mengingatkan putri-putrinya untuk menyapa orang tua mereka yang terlupakan. Padahal tadi mereka bilang tidak bisa datang, tapi malah muncul bikin keributan. Dengan canggung, kedua gadis itu akhirnya menyapa sang ayah. Tapi Duke Arkan itu hatinya selembut kapas kalau soal anak. Dia tidak marah, justru bahagia melihat putri-putrinya pulang dengan sehat setelah sekian lama merantau. Sang Duke bersyukur mereka baik-baik saja. Di kejauhan,
Layla menatap kehangatan keluarga Sogres dengan tatapan nanar. Gadis kecil itu tak bisa menahan diri untuk membandingkan dengan keluarganya sendiri yang dingin. Dane, dengan insting tajamnya, menangkap kesedihan itu. Dia melihat Layla berjalan pergi, tenggelam dalam sepi di tengah pesta megah. Pesta berakhir, pagi pun menyingsing. Duke Termian yang menginap, kini berjalan santai di wilayah Sogres. Pikirannya melayang pada satu hal. Betapa mengerikannya bakat Arabella Sogres. Penyihir terbaik akademi dengan talenta tanpa tanding. Gadis itu adalah jodoh sempurna untuk putranya. Putra Duke Termian adalah pendekar pedang nomor 1 di akademi. Jika rumah Sogres dan Termian bersatu lewat pernikahan, akan lahir fraksi raksasa yang bisa menyaingi kaisar. Takkan ada yang berani menyentuh mereka. Duke Termian memantapkan niatnya untuk membahas pertunangan antara anak sulung mereka hari ini juga. Namun di tengah jalan, telinganya menangkap suara besi beradu. Terang, suara itu datang dari tempat latihan. Siapa yang berlatih sepagi ini? Ternyata itu Dane. Bocah itu sedang menari dengan tombaknya, memoles teknik dengan fokus setajam silet. Tombak di tangannya bukan lagi mainan, tapi senjata pemati. Bertahun-tahun di tempat latihan neraka bersama ayahnya, ditambah etos kerja gila, Dane sudah siap tempur, gerakannya mengalir seperti air, tapi tajam seperti halilintar. Dia bergerak lincah seolah sedang membantai musuh di medan perang, mendaratkan tusukan fatal bertubi-tubi. Kecepatannya meningkat, intensitasnya meledak. Tangannya berubah menjadi bayangan, melancarkan ratusan tusukan dalam sekejap mata. Duke Termian tak tahan lagi, dia mengintip dari kejauhan, dan matanya terbelalak. Putra bungsu Sogres sedang dalam mode berserk. Mata tua sang Duke bisa melihat betapa halusnya teknik Dane. Konsentrasi dan aura membunuh yang dipancarkan. Sama sekali bukan milik bocah 7 tahun. Bahkan tusukan sederhananya memiliki efisiensi yang mengerikan. Semuanya dieksekusi dengan kesempurnaan tingkat tinggi. Bahkan prajurit veteran pun harus sujud berguru padanya. Dane akhirnya menyelesaikan jurus terakhirnya. Napasnya memburu mencari oksigen. Duke Termian merinding dari ujung kaki ke kepala. Apa yang dia lihat barusan tidak masuk akal. Rumor tentang si bungsu Sogres yang ajaib itu, bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi kenyataan yang menakutkan. Setelah istirahat sejenak, Dane kembali berlatih. Kali ini dia fokus pada langkah kakinya. Sebagai salah satu pendekar pedang terkuat, Duke Termian langsung sadar. Kuda-kuda dan pergerakan kaki bocah itu mirip dengan seorang sword master. Jangan-jangan bocah ini juga menguasai ilmu pedang tingkat tinggi? Tiba-tiba, insting Dane menjerit. Dia memutar tombaknya dan menatap tajam ke arah pintu. Siapa di sana? Duke Termian bersiap melancarkan serangan maut pada pengintip itu. Namun harga dirinya runtuh seketika, saat menyadari ia justru tertangkap basah oleh seorang bocah ingusan. Sebagai ksatria agung, ini adalah aib yang sangat memalukan. Namun gerak-gerik Dane membangkitkan memori lama. Langkah kaki itu terasa begitu familiar, seolah ia pernah melihatnya di medan perang berdarah. Sang Duke terpaksa keluar dari persembunyiannya dan meminta maaf. Ia bersikeras bahwa seorang Duke Termian tidak punya niat jahat. Meski tertangkap basah sedang memata-matai latihan rahasia bocah itu, Dane merasa lancang bicara pada sosok legendaris ini. Meski jiwanya telah hidup 7 tahun di tubuh baru, darahnya masih berdesir, pria di hadapannya adalah orang yang menebas lehernya di kehidupan lalu. Mengingat tata krama bangsawan, Dane Sogres segera memberi salam hormat. Namun mata Duke Termian masih terpaku terhipnotis oleh aura bintang baru yang bersinar di latihan pagi itu. Permintaan maaf diterima dengan tenang. Sang Duke menyeringai, terhibur oleh keberanian bocah ini yang berani bicara padanya seolah mereka berdiri di derajat kekuatan yang sama. Tubuh kecil itu bahkan tidak gemetar atau kehabisan napas sedikit pun. Stamina monster macam apa ini? Duke lantas memuji tusukan tombak Dane yang mematikan dan presisi. Bakat tombak Archan benar-benar mengalir deras dalam darahnya. Senjata itu pun bukan sembarang benda, melainkan mahakarya. Dengan rendah hati, Dane berterima kasih atas pengakuan sang legenda perang. Orang tua itu tersenyum licik penuh arti. Bocah ini bukan hanya prajurit mematikan, tapi juga politisi ulung. Jauh berbeda dengan putranya sendiri yang masih mentah dalam etika dan skill. Melihat potensi emas ini, sebuah rencana licik muncul di benak sang Duke. Bagaimana jika ia menjodohkan putrinya, Layla, dengan Dane demi masa depan klan? Ia menyebut putrinya juga sedang mendalami seni pedang dengan keras. Duke menyarankan agar mereka saling menjaga dan beraliansi. Saat takdir mempertemukan mereka di akademi nanti, Dane menanggapi dengan kesopanan sempurna yang membuat Duke makin kagum. Akhirnya, sang tamu agung undur diri, agar tidak mengganggu potensi mengerikan yang sedang ditempa itu. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Insting perangnya mencium sesuatu yang janggal. Ia harus tahu apakah bocah itu pernah memegang pedang sebelumnya. Gawat, kebiasaan lama Dane bocor tanpa sadar. Mata Lang Duke Termian tidak mungkin melewatkan detail sekecil itu. Gerakan mikro seorang veteran perang telah terlihat jelas. Dengan tenang, Dane berdalih ia hanya belajar dari buku teori. Jawaban yang masuk akal, tapi Duke masih merasa aneh. Ada kilatan pengalaman yang tak seharusnya dimiliki anak 7 tahun. Itu bukan sekadar bakat, melainkan insting pembunuh dari medan pembantaian.
Logika sehat berkata mustahil seorang anak kecil memiliki aura kematian setebal itu. Akhirnya Duke melepaskan kecurigaannya dan berpamitan. Namun ia meninggalkan undangan emas agar Dane mengunjunginya di ibu kota suatu hari nanti. Sang pendekar pedang kini terobsesi secara pribadi pada bakat Dane. Sementara itu, Dane bertanya-tanya, apakah pria itu ingat wajah orang yang ia bunuh di kehidupan sebelumnya. Hanya membayangkan mengalahkan pembunuhnya, membuat darahnya mendidih dalam kegembiraan. Jika ia membangun fondasi yang kokoh, melampaui Duke Termian bukan lagi mimpi di siang bolong.